Salam saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang pertama berbunyi demikian saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dibenarkan karena iman, saudara diberkati Tuhan. Saya mengambil contoh Abraham ini, saat malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan kepada Abraham, coba lihat bintang-bintang di langit dan hitung. Begitupun juga dengan pasir di laut dan hitung. Seperti itu juga jumlah keturunanmu nanti. Abraham menjadi percaya sekalipun belum melihat, dan hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kepercayaan. Jadi saudara diberkati Tuhan, semua kita yang percaya kepada Tuhan, saat kita membaca Alkitab dan apapun yang kita temukan dalam isi Alkitab ini, dan kita diam-diam percaya dengan apa yang disampaikan Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, hal ini diperhitungkan Tuhan kepada kita sebagai kebenaran. Saudara diberkati Tuhan, ada juga di mana Abraham pernah meragukan kuasa Tuhan saat kali keduanya malaikat datang di pasal yang ke-17 dan bilang bahwa jangan panggil Sarai lagi istrimu, tapi panggil dia Sarah, karena dari dia akan Tuhan akan memberikan seorang anak laki-laki sebagai keturunan kepadamu. Dan ternyata Abraham tertawa, mungkinkah Tuhan, saya yang sudah 100 tahun bisa ada keturunan, dan mungkinkah Sarah yang 90 tahun ini bisa melahirkan. Jadi ada titik di mana Abraham juga meragukan kuasa Tuhan. Nah ini menjadi gambaran juga bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam banyak hal kita bisa meragukan kuasa Tuhan oleh karena pergumulan yang sudah lama, belum juga ada jawaban yang kita inginkan, belum juga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan buat kita. Terkadang kita menjadi meragukan kuasa Tuhan. Tetapi ada titik di mana saudara, Abraham saat Ishak dilahirkan dan Tuhan bilang kepada Abraham, suruh Abraham persembahkan Ishak, dan Abraham mau mempersembahkan Ishak. Dan ini contoh yang sangat luar biasa bagi kita, karena ini benar-benar Abraham sudah kemana saudara, benar-benar percaya, sehingga Tuhan bilang kepada Abraham persembahkan Ishak. Abraham mau mempersembahkan Ishak. Dan yang luar biasa, saat Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, di manakah domba yang akan kita persembahkan? Lalu Abraham bilang bahwa di manakah korban bakaran yang akan kita persembahkan? Lalu Abraham bilang bahwa Allah yang akan menyediakan bagi kita. Ini luar biasa, padahal Abraham tahu bahwa Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita percaya apa yang ada dalam isi Alkitab ini, tapi kita mau melakukan juga apa yang kita imani ini sebagai tindakan iman. Oleh karena itu dalam perikop lain di Alkitab ini dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, itu mengerjakan keselamatan. Yang Tuhan larang sudah boleh lakukan, yang Tuhan suruh lakukan itu harus dilakukan. Nah, saudari berkati Tuhan, hal ini diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran jika kita percaya, tapi sekalipun kita belum melihat bukti, belum melihat hasil. Sebab iman itu juga adalah dasar daripada percaya kita dan bukti daripada apa yang belum kita lihat, saudara. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan ini luar biasa, karena di saat kita percaya kepada Tuhan dan kita sudah dibenarkan oleh karena percaya kepada Tuhan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera. Jadi hidup dengan damai sejahtera dan bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak damai sejahtera antara kita sesama manusia, tetapi damai sejahtera dengan Allah. Berarti tidak ada hambatan di saat kita mau datang kepada Allah. Tidak ada hal yang merintangi kita untuk kita datang kepada Allah, sebab kita hidup berdamai dengan Allah. Nah saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi luar biasa dan menarik, karena kalau kita hidup dalam keluarga, kalau kita hidup dengan damai sejahtera, dengan hidup damai dengan saudara-saudara kita, di saat ada yang masak enak, masak banyak, dan kita dibagi kepada kita mendapat bagian. Dan kalau kita sakit akan ada perhatian dari saudara-saudara, dari orang tua, dari anak-anak, sudah minum obat kah belum, sudah makan kah belum, dan lain sebagainya. Ini kalau kita hidup damai dengan sesama kita manusia. Sementara kalau kita hidup damai dengan Allah, lebih daripada itu saudara, karena di saat kita sakit
tanpa obat pun kita bisa sembuh, karena Tuhan kita adalah Allah penyembuh. Yesus ini tabib di atas segala tabib. Makanya seorang perwira bisa bilang dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di rumah, tapi katakanlah sepatah kata dan hamba akan sembuh. Dan saat itu juga hamba daripada perwira ini sembuh tanpa Tuhan datang ke rumah untuk melihat yang sakit ini. Nah itu kalau kita hidup berdamai dengan Allah seperti itu, saudara. Apa yang kita inginkan, keluh kesah kita, sebelum kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sudah datang dan Tuhan tahu. Siapa Tuhan tahu? Karena kita hidup bersama-sama dengan Allah. Tuhan tahu saat kita kekurangan, Tuhan tahu saat kita membutuhkan sesuatu, dan ini luar biasa. Hidup dengan damai, hidup damai sejahtera dengan Allah. Sejahtera berarti segala sesuatu yang kita perlukan itu tersedia. Saat mau liburan bisa liburan karena cukup dana, saat mau baru sekolah ada, saat mau makan enak bisa tercukupkan dan sebagainya, saudara. Ini kalau damai, kalau sejahtera. Nah, dan ini menjadi luar biasa karena ini sejahtera yang bukan sejahtera main-main, tapi ini sejahtera yang luar biasa, sejahtera yang sempurna karena ada Allah di sana. Jadi segala sesuatu akan Tuhan sediakan, tercukupkan untuk kita nikmati. Tidak ada hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Dan semua ini terjadi oleh karena perbuatan dari Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, sehingga dosa kita tidak diingat lagi, dan kita dengan bebas bisa datang bertemu dengan Allah. Kita hidup satu lingkungan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Allah sungguh-sungguh, maka dalam rumah tangga kita ini akan ada damai sejahtera. Sebab kita hidup bersama-sama dengan Allah, di mana ada hadirat Allah, di situ akan ada damai sejahtera, akan ada beda. Orang akan melihat kita dan mengatakan beda. Mungkin awal-awal orang akan bilang bahwa beda, dia tuh aneh dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan orang akan tahu bahwa ada Tuhan, ada sesuatu di sana, maka dia pembedanya ini benar-benar beda dari yang lain. Karena ada Allah, ada hadirat Allah. Sebab kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Kita tidak hanya hidup damai sejahtera dengan anak-anak, orang tua, saudara-bersaudara, tapi ada Allah di sana. Sehingga akan ada sukacita yang luar biasa, dan sukacita ini benar-benar sukacita yang dianugerahkan Allah. Oleh karena itu kalau kita melanjutkan membaca daripada cerita Roma 5 dan seterusnya di sini, kita akan menemukan bahwa akan ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi kecewa dengan Tuhan. Akan ada banyak persoalan, tetapi karena ada Allah di situ, maka persoalan-persoalan yang ada bisa kita lewati. Bahkan akan ada ketekunan, dan ketekunan ini menimbulkan ayat 5, saudara, dan ketekunan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah ini saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, akan menjadi hal yang luar biasa karena kalau kita hidup damai sejahtera dengan Allah, kalau ada hadirat Allah, karena ada pengharapan. Dan pengharapan yang kita harapkan itu tidak mengecewakan, karena ada Allah bersama dengan kita. Tidak ada yang menghambat kita datang kepada Allah. Jadi saat kita mengharapkan sesuatu, kita bisa dengan sukacita datang kepada Allah kapan saja, dimanapun tempatnya. Tidak terbatas. Kalau dengan manusia kita bisa mau datang, dong ada jam istirahat, dong ada tidur siang, atau dong sudah tidur karena sudah larut malam. Tapi kalau dengan Allah, Allah ini selalu terjaga. Kita mau datang jam berapapun juga, setiap saat, setiap waktu kita datang, dan Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah ini menjadi luar biasa kalau kita mau hidup berdamai dengan Allah. Oleh karena itu saudara diberkati Tuhan, marilah saya mengajak kepada semua kita untuk mau hidup berdamai dengan Tuhan Allah. Hidup berdamai dengan Tuhan Allah berarti mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa meragukan kepada Tuhan, meragukan kuasa Tuhan kalau ada hal-hal yang menyesakan, tetapi kita akan bisa kembali percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebab ada Roh Allah yang Tuhan taruh di hati kita, sehingga kita dimampukan melewati berbagai situasi dalam hidup ini. Sudah diberkati Tuhan. Oleh karena itu yang melayani tetap melayani, yang mengasihi tetap mengasihi. Ingat bahwa yang kita kasih ini Tuhan Allah, bukan manusia. Kalau sebab kepada siapa Tuhan berkenan kepada seseorang, maka ia akan didamaikan dengan musuhnya. Nah, jadi orang-orang menjadi musuh kita pun akan Tuhan damaikan kita dengan mereka kalau Tuhan berkenan kepada kita. Saat dimana Tuhan berkenan kepada kita, itulah di saat dimana kita hidup mau berdamai dengan Allah. Oleh karena itu saudara diberkati Tuhan,
maulah saudara dan saya dan semua kita hidup berdamai dengan Allah, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan menjaga agar Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan dimampukan, sebab pengharapan tidak akan mengecewakan. Kita berharap apa yang sudah harapkan, yang tidak bisa Tuhan lakukan, Tuhan bisa melakukan semua yang kita harapkan. Semoga sering firman Tuhan ini memberkati saudara, diberkati saudara. Dan saya berdoa, saya percaya apa yang saudara harapkan Tuhan bisa mengabulkannya seturut dengan apa yang Tuhan, menurut Tuhan baik, itu yang Tuhan tekarkan kepada kita. Belum tentu kalau kita sudah melayani lebih lama lalu kita diberi lebih banyak, atau yang melayani sedikit diberi sedikit, belum tentu seperti itu saudara. Karena Tuhan menilai seturut dengan apa yang Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Tuhan tidak menilai dengan apa yang menurut kita baik. Menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Yang menurut kita jahat belum tentu jahat di mata Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap berbakti kepada Tuhan, jangan terpengaruh dengan apapun juga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.